dipanggil Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah terkoneksi. Silakan dipergunakan. Ustadz, makasih. Ya, net kontrolnya siapa Pak Ustadz ya? Net kontrol barusan Bapak Robi, Bapak Pembina, ganti. Oke Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Hari ini tepat hari Selasa 19 Desember 2023 tepat pukul 05.37 waktu Indonesia bagian Barat. Tak bosan-bosannya puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Tidak lupa pula salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani. Sebagai net control station adalah Pak Robi selaku pembina dan yang membacakan pembacaan ayat kursi Al-Quran adalah Om Dian Rufaida dan Abah Cenggot di frekuensi 141,640 MHz dan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Aryati Nasution mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul PHK dan tanggung jawab keluarga. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. Sebentar saya beralih dulu ya. Please stand by, please stand by, please stand by. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrila bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa kembali di acara kultum secara istiqomah melalui frekuensi 141.640 MHz atau di Nada dan Dakwah CH 024. Kita gunakan sebaik mungkin baik frekuensi ataupun CH 024. Kami di sini berlaku untuk seluruh CH. Ya, tadi malam saya rapat dan alhamdulillahirobbilalamin hasilnya insyaallah taala saya sedikit centil ya. Mungkin ada yang masuk ke sini Bapak, ya alhamdulillah sudah hadir juga ya para CH para dan yang lain-lainnya. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, tema pada pagi hari ini tanggung jawab PHK dan tanggung jawab kepala keluarga. Apa ada kaitannya? Tentu kaitannya sangat erat sekali jamaah yang saya hormati. Selanjutnya jamaah yang saya hormati, ini sudah menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan, selalu mengingatkan terutama buat diri saya dan diestafetkan. Harapan saya mempunyai ilmu sampai walaupun hanya satu ayat. Karena harapan saya adalah bukan apa-apa apabila meninggalkan dunia ini mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ini harapan saya. Mari kita sama-sama berusaha menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangannya.
Insya Allah dengan cara seperti inilah kita akan termasuk orang yang bertakwa. Artian takwa itu disiplin dalam segala kegiatan kita, dalam ucap, dalam tindak dan lain sebagainya, dalam ber-QSO. Tadi malam saya rapat sampai 3 jam lah. Ini hasilnya saya garis bawahi, yaitu kedisiplinan dalam segala hal. Semuanya juga ada aturannya. Jangan sampai kita misalnya tidak ada aturan kehidupan kita. Semua ada aturannya. Dilabrak coba aturan hidup ini akan berisiko, jamaah yang saya hormati. Ya, jamaah yang saya hormati, di dalam dunia kerja kita semua punya kerja, walaupun identik. Kita akrab dan kita mengenal apa istilah PHK. Nah, jadi jamaah yang saya hormati, PHK yang merupakan kependekan dari pemutusan hubungan kerja. Nah, di malam saya marah-marah kepada, coba punya anak buah sampai seperti itu. Kamu bekerja yang benar, jangan sampai sekarang kisruh semua kejadian. Jangan sampai terjadi PHK, pemutusan kerja, karena ini adalah penting jamaah yang saya hormati. Pemutusan hubungan kerja pun ini marak terjadi karena berbagai hal. Dampaknya bagaimana? Karyawan yang kehilangan pekerjaan menjadi resah dan bimbang. Ya, jadi akan baik dan dekat. Ya, kita kan pegawai pekerja. Walaupun dekat, dia adalah pemimpin, dia mempunyai perusahaan, berhak untuk hati-hatilah. Jangan disamakan siapa dia, siapa kita. Ya, nah inilah jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Ya, ia tidak tahu langkah apa yang harus ditempuh untuk mencari nafkah selanjutnya. Begitu jamaah. Inilah yang biasa membuat mantan karyawan tersebut menjadi stres jamaah karena PHK. Ya, jadi ojo dume akan baida babaturan, baida deket, tidak bisa, ada aturannya. Terima ya, sebagai agama yang sangat memahami kondisi umat, jamaah yang saya hormati, Islam ini memberikan tanggung jawab mencari nafkah kepada suaminya. Ini sebagai kepala keluarganya, rek di para banaon pemajikan itu usaha. Nah, saya mah bisa gitu wae. Suami memiliki kewibawaan ketika dia mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Laki-laki adalah pemimpin, ingat, bagi kaum wanitanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima fadallallahu ba'dahum 'ala badin wa bima anfaqu min amwalihim." Sudah jelas disampaikan jamaah. Ya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, maka karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki itu sudah menafkahkan sebagian dari harta, ulah dituntut dari kewajiban laki-laki terhadap wanita. Jamaah yang saya hormati, meskipun PHK memberikan pukulan berat terhadap seseorang, ya, ia tetap harus ingat bahwa ia memiliki tanggung jawab memberikan nafkah. Kembali, saya menjadi PHK masih banyak jalan keluar. Maka karena tidak baik jika seseorang yang kehilangan pekerjaan kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sebagai kepala keluarga, laki-laki harus mampu dia berpikir jernih dan mencari jalan keluar atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Jamaah yang saya hormati, ya, pada saat seperti inilah jamaah, kegigihan seorang laki-laki diuji. Dibutuhkan kekuatan lahir dan batin untuk bangkit dan berusaha menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan beragam cara yang halal dan thayyibah tentunya. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Mungkin ada di PHK terus kebabat naon, tidak bisa, ada aturannya. Masih banyak jalan keluar. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Jika hal itu menimpa kita,
Tentu kita ini harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan sesuai dengan kadar kemampuannya. Hal ini berarti bahwa seberat apapun cobaan yang menimpa kita semua, insya Allah dapat dilewati jika kita tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai kepala rumah tangga, tentunya kita memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, anak dan istri kita. Apa sebab? Ya, adalah hak mereka, anak-anak dan istri, untuk mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya. Terkait dengan hal ini jelas, walahunna alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Begitu. Dan mereka para istri memiliki hak, menjadi kewajiban kamu, yaitu kamu wajib memberi rezeki atau makanan dan pakaian kepada mereka, dan ma'ruf baik juga. Semua punya hak. Ojo dumeh, overacting, kuma urang teu bisa. Laki-laki punya hak, perempuan juga punya hak, anak juga punya hak. Nah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semua orang yang dewasa. Kita bukan anak kecil. Jamaah yang saya hormati, jelas akan ayat ini memberikan penjelasan bahwa seorang kepala keluarga harus senantiasa ingat bahwa ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri kita. Perlu juga ini digarisbawahi bahwa istri juga tidak sekadar membutuhkan nafkah di dalam bentuk benda, ya, tidak. Selain memberikan nafkah juga berupa makanan dan pakaian, bukan. Seorang suami juga harus berlaku ma'ruf baik terhadap istrinya. Di samping memberikan makanan, pakaian, harus bersikap baik juga, tata titi, ucapan dan lain sebagainya. Begitu jamaah yang saya hormati. Sesungguhnya jamaah, tidak ada satupun keburukan yang menimpa seorang muslim. Tidak. Segala hal yang terjadi kepada seorang muslim merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, berprasangka baik jamaah yang saya hormati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jalan yang pertama yang akan memudahkan terbukanya pintu rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mudah untuk mengangkat derajat seorang mantan PHK menjadi lebih baik lagi. Banyak jalan. Misal, jamaah yang saya hormati, dengan memberikan ilham kepadanya untuk berdaganglah, membuka bisnis-bisnis dan lain sebagainya, banyak jamaah yang saya hormati. Maka Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang sukses meniti karir melalui berdagang. Lain di pabrik wae, dengan kejujuran dan keindahan akhlak, beliau sukses jamaah membangun jaringan perdagangan yang benar-benar solid. Ya, oleh karena itu, jika di antara kita ada yang ternyata pernah mengalami PHK dari sebuah perusahaan, maka kita bisa mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang? Ya, udah beberapa waktu saya sampaikan. Maka karena itu, kita harus tetap optimis dengan kenyataan yang kita hadapi. Kita harus meyakini bahwa PHK adalah ketentuan dari Allah melalui perusahaan. Dan sudah semestinya kita menjadi peristiwa ini sebagai awal yang baik untuk menjadi lebih produktif dan kreatif di dalam menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang hormat. Ya. Nah, kegigihan di dalam mencari nafkah ini secara mandiri pun ini dicontohkan. Oleh siapa? Oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Meski menjadi salah satu sahabat Nabi yang terbaik, jamaah, ia tetap mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Walaupun ia memiliki kedudukan yang sangat mulia, ia tidak segan untuk memeras keringat agar bisa memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya. Tidak ongkang-ongkang. Begitu jamaah. Sayyidina Ali menyadari jamaah
bahwa bekerja demi mencari nafkah untuk keluarga ini merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki. Kita lihat lagi Imam Ghazali jamaah. Pernah dia menuliskan kisah yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang bekerja. Yang dikisahkan suatu hari para sahabat jamaah yang saya hormati sedang berkumpul, kemudian dia lewatkah di depan mereka seorang pemuda yang berotot dan tegak. Salah satu sahabat pun jamaah berisik, sayang sekali pemuda itu tidak menggunakan kekuatannya untuk berjihad fisabilillah, padahal ototnya luar biasa, dadanya lebar. Nah jamaah mendengar perkataan sahabat seperti itu, maka Nabi Muhammad SAW pun dia menasihati sahabat itu dengan kalimat yang sangat bijak, dia tidak kasar. Saat itu beliau mengucapkan jamaah bahwa bekerja untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga juga ini termasuk berjuang di jalan Allah. Tetapi jika seorang bekerja hanya untuk berbangga-bangga dan menumpuk harta, maka itu adalah jalan setan. Begitu berbanggakan dada, otot, nah, itu tidak boleh itu. Jamaah yang sudah hidup ini adalah cobaan yang harus dilewati dengan apa? Dengan tabah dan sabar. Maka oleh karena itu senantiasa kita bersemangat menghadapi tantangan hidup adalah sikap yang seharusnya kita tonjolkan. Dengan bekal iman dan takwa, kita seharusnya mampu dia melewati segala bentuk ujian yang menimpa kita semua. Apa sebab? Hal itu jamaah hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akan meninggikan derajat kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kita harus ingat bahwa setiap makhluk hidup telah dijamin jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak perlu bersedih hati dan khawatir jika ternyata status PHK juga menimpa kita, silahkan saja. Kita hendaknya ingat bahwa Allah Maha Pemurah dan Dia tidak akan membiarkan hambanya yang beriman kepada dalam kondisi kelaparan, tidak. Walaupun di PHK juga tidak stres. Meskipun demikian kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan rezeki melalui cara yang tidak disangka-sangka. Jangankan manusia memiliki akal, bahwa ikan di air juga makhluk-makhluk kecil tidak berakal pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita berusaha dari sini tidak hasil, mungkin dari sana ada lagi, dari mana kita ada, tidak ada orang yang tidak makan, pasti semua makan. Allah memberikan rezeki jamaah yang hormati menurut kadarnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqaraha wa mustaudaha kulun fi kitabim mubin. Jelas tuh dalam Al-Qur'an surah Hud kan seperti itu. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah memberikan rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata jamaah yang sholat. Ya, jadi jelas ayat tersebut ini menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup termasuk kita memiliki jatah rezeki masing-masing. Jatah tersebut tidak akan tertukar usaha, kerja keras dan doa menjadi lengan penjemput rezeki, tidak. Ya, oleh karena itu setiap muslim diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mampunya kita apa? Itu kan kewajiban kita. Mampu dagang ya dagang, mampu pegawai ya pegawai, mampu pemimpin ya pemimpin. Apa yang kita mampu? Jangan karena di PHK lantas membuat kita frustasi, putus asa dari rahmat Allah. Atau kumaha rumah tangga seperti ini, rusak nanti, jadi berabe semuanya. Ini tidak boleh terjadi kepada kita sebagai seorang muslim. Apa sebab? Berputus asa dari rahmat Allah ini benar-benar hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah amatlah luas, tidak hanya terdapat di perusahaan tempat kita bekerja semuanya,
Jamaah yang saya hormati, harus kita ingat bersama bahwa sebagai pemimpin di dalam sebuah rumah tangga, kita akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin. Ya, uruskan iya itu tamat-tamat. Aduh, Gusti. Karena itu marilah kita berusaha sebaik mungkin untuk menunaikan kewajiban kita memenuhi nafkah untuk keluarga, anak-anak dan istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus dan memudahkan kita di dalam menjemput rezeki ya yang ditebarkan di muka bumi ini. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan saya sendiri juga ya, mantan PHK, tidak sampai membawi buta jamaah yang saya hormati kayak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Pembina dan Ibu Arianti. Terima kasih semuanya yang telah hadir, Bapak Haji Otong, Ibu Arianti, Evica, terima kasih Pak Imron, Ramasinta. Oke. Ya, dibalik itu ya. Sehat selalu ya. Terima kasih juga sudah memberikan jempol. Silahkan dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan umur sehingga bisa bermanfaat buat siapa saja. Akhir kalam saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bunda Ariati dan rekan-rekan dalam kebersamaannya di channel ini. Langsung saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan Pak, dikondisikan. Andaikan terlupa dari ayat-ayat Al-Quran.